Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rahmawati, NIM 202020202113. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari kelas PAI 4. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai Quran dan Hadis SD, SMP, dan SMA. Simak video penjelasannya berikut. Materi pertama itu ada surat Al-Anfal ayat 72 atau kisah tiga golongan umat Islam. Arti surat Al-Anfal ayat 72 yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad kepada harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terkait perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini bercerita tentang peristiwa hijrahnya Nabi bersama sahabat ke Madinah. Dan perjalanan hijrah tersebut pada saat itu terdapat tiga golongan kaum muslimin di antaranya. Yang pertama ada kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Mereka mengalami kekerasan, penyiksaan, dan kekejaman yang dilakukan oleh kaum kafir, tetapi mereka tetap sabar dan tetap dalam iman. Yang kedua ada kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersedia menolong dan berkorban dengan harta dan jiwanya demi keberhasilan perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua sebutan mulia kepada mereka sebagai pemberi tempat kediaman dan penolong dan pembantu. Yang ketiga ada kaum yang tidak termasuk dalam keduanya. Mereka tetap tinggal di Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir. Mereka tidak dapat disamakan dengan kaum muhajirin dan kaum ansor karena mereka tidak berada dalam lingkungan masyarakat Islam, tetapi hidup di lingkungan orang-orang kafir. Oleh karena itu, hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah tidak dapat disamakan dengan hubungan antara kaum muhajirin dan kaum ansor dalam masyarakat Islam. Hubungan antara sesama mukmin di Madinah sangat erat, bahkan seperti saudara satu keturunan yang tidak lagi membedakan hak dan kewajiban. Hubungan antara mereka dengan mukmin di Madinah hanya diikat atas dasar keimanan saja. Materi kedua ada surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Selanjutnya, Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Yang ketiga, Allah melarang gibah, bahkan menjelaskan gibah laksana memakan bangkai saudara sendiri. Yang keempat, buruk sangka, mata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta gibah adalah haram serta menjadi perusak persatuan. Padahal orang-orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Yang selanjutnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Jika orang beriman masih melakukan perbuatan buruk tersebut, hendaklah bertaubat dan bertakwa. Dengan takwa terjagalah diri dari sifat-sifat buruk tersebut. Dengan takwa Allah akan menerima taubatnya. Selanjutnya, Allah senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang bagi hamba-hambanya yang bertaubat dan bertakwa. Materi ketiga itu ada surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Mengapa demikian? Karena zina merupakan perbuatan kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Kandungan surahnya. Yang pertama, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina, bukan hanya melarang, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana mendekatkan zina juga dilarang. Yang materi keempat yaitu ada surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka dilaksanakan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Kandungan surahnya. Yang pertama, surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat serius menjaga kehormatan manusia. Yang kedua, hukuman had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Menurut jumhur ulama ditambah diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk yang sudah menikah, hukum hadnya adalah dirajam. Yang ketiga, hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh belas kasihan menghalangi dan membatalkan hukum Allah termasuk pelaksanaan had ini. Yang keempat, melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum had ini merupakan parameter keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukum ini. Yang terakhir, hukuman had untuk pelaku zina harus disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin. Di antara hikmahnya agar efektif sebagai pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi orang yang berkeinginan untuk melakukan zina. Materi kelima itu ada surat Az-Zumar ayat 39 atau perintah untuk bertaubat dan optimis. Arti surahnya yaitu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai seruan kepada orang-orang yang durhaka termasuk orang kafir untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga diseru untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Putus asa merupakan godaan dari setan untuk mempengaruhi keimanan supaya tidak merasa yakin dengan keimanan dan keikhlasan dalam keyakinan. Kandungan surat Az-Zumar itu, Allah melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa yang telah diperbuat. Yang kedua, memberikan harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ampunan Allah sangat luas sehingga akan mengampuni semua dosa asalkan benar-benar bertaubat. Yang selanjutnya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seterusnya, janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, mengutamakan kelembutan serta kasih sayang. Yang selanjutnya, materi ke-6. Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memotivasi kepada kita untuk terus beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses itulah yang dilihat dan dinilai Allah, bukan hasilnya. Allah tidak menilai kita berdasarkan hasil, tetapi berdasarkan proses. Apakah kita telah sungguh-sungguh beramal dan bekerja? Dan pada akhirnya,
Seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang mengetahui niat dan amal-amal manusia. Dialah yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terbuka. Dia akan memberi balasan sesuai dengan niat dan kualitas amalnya. Kandungan surahnya yang pertama. Surat At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang waktu. Yang kedua, Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang seterusnya, Allah maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Yang terakhir, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Materi ketujuh yaitu ada surat Yunus ayat 40-41, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, atau Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Yunus ayat 40. Dan untuk arti surat Yunus ayat 41 yaitu, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara khusus surat Yunus ayat 40 berbicara tentang orang-orang Mekah, namun secara umum ia juga berlaku untuk semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman kepada kepada Al-Qur'an dan ada yang tidak beriman. Dalam surat Yunus ayat 41, Allah memberikan taujih atau arahan kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan bahwa segala perbuatan ada konsekuensinya dan masing-masing orang akan mendapatkan konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Kandungan surahnya. Yang pertama, dalam mengimani Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang kedua, Allah maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, yakni orang-orang yang tidak beriman. Yang ketiga, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar menjauhi apa yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Yang keempat, Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Yang kelima, setiap amal akan ada konsekuensinya dan balasannya. Amal baik membawa ke surga, amal buruk menyeret ke neraka. Yang keenam, surat Yunus ayat 40-41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadapi orang yang tidak beriman tanpa kekerasan tapi mengedepankan akhlak mulia. Materi ke-8 itu ada surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Maidah ayat 32 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Surat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang naik unta. Hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima Rasulullah. Kandungan surahnya. Haram dan dosa besar hukumnya seseorang atau kaum yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i dan dibenarkan oleh agama. Yang kedua, membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Yang ketiga,
Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syar'i, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Yang selanjutnya, orang yang memelihara kehidupan orang lain, maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Terusnya, menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang besar. Dan terakhir, merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Materi yang ke-9, Surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat 190. Dan untuk 191 artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kandungan surat Al-Imran ayat 190-191 yang pertama. Surat Al-Imran ayat 190 mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi beserta penggantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam semesta tersebut hanya disadari oleh ulul albab. Yang kedua, kemudian surat Al-Imran ayat 191 menegaskan bahwa ada dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berfikir. Setiap ulul albab selalu mengingatkan Allah dalam semua kondisi dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur yang benar akan mengantarkan pada simpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia karena semua adalah benar dan semuanya bermanfaat. Tafakur yang benar juga akan melahirkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan makhluk dan juga mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta akan memanjatkan doa kepada Allah. Yang ke-10, materi ke-10 yaitu surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad yang berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kandungan Surah Al-Imran ayat 191 yaitu yang pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Materi yang ke-11 itu ada surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Arti Quran surah Al-Luqman ayat 13 yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan arti Quran surat Luqman ayat 14 yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Adapun kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini, yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini yang paling utama sehingga menjadi pendidikan pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya. Yang kedua,
Surat Luqman ayat 13 berisi larangan berbuat syirik. Syirik menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Tidak ada perbuatan zalim yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang ketiga, surat Luqman ayat 14 ini berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Materi yang ke-12 yaitu ada surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Isi kandungan surahnya, yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung mereka terkait dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang, meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai banyak orang. Yang seterusnya, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga agar memperoleh rahmat Allah. Yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah. Yang ke-13 yaitu mengenai surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuatlah baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikan zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu Allah mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal sebelum mereka berusia baligh, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik dan melaksanakan sholat serta membayar zakat. Materi yang ke-14 yaitu mengenai surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Isi kandungan surah Al-Ma'idah ini yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Allah menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu, meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Mungkin sekian itu saja materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.